Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Widyastuti, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan. Sebuah konsep penting yang berperan besar dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Dan melalui materi ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana pendidikan dikelola secara sistematis, terencana, dan yang paling penting adalah berkelanjutan. Tentunya agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan, baik manusia maupun non-manusia, tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan manajemen pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kepala sekolah saja, tetapi juga melibatkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta seluruh pihak yang terkait. Dan secara umum, manajemen pendidikan meliputi 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Lalu kita bahas yang pertama dulu, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen pendidikan, dan pada tahap ini, lembaga pendidikan menetapkan tujuan, program, serta strategi yang akan dilaksanakan. Contohnya ada penyusunan visi dan misi sekolah, perencanaan kurikulum, serta perencanaan kegiatan pembelajaran dan anggaran sekolah. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, dan pengorganisasian ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas guru, staf administrasi, serta pembentukan struktur organisasi sekolah. Tentunya agar apa? Agar kegiatan berjalan tertib dan terkoordinasi. Lalu kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan proses menjalankan seluruh rencana yang telah disusun. Dan pada tahap ini, kepala sekolah berperan dalam menggerakkan dan memotivasi guru serta tenaga kependidikan, tentunya agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lalu yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan dalam pendidikan antara lain seperti pembelajaran, evaluasi kinerja guru, serta penilaian hasil belajar peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi beberapa bidang utama, antara lain yaitu manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, serta manajemen keuangan pendidikan. Seluruh bidang tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Lalu manajemen pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan penerapan manajemen pendidikan yang baik, lembaga pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan mutu pendidikan, serta mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Selain itu, manajemen pendidikan juga membantu lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Dan sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan proses pendidikan. Melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan, tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dan semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya manajemen pendidikan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.